Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera melingkupi hati kita. Bukan hanya setiap hari Minggu, tapi setiap orang yang menyembah seharusnya mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Sebab kita menyembah Tuhan sumber damai sejahtera. Saudara-saudara, kita masih di tema tentang Kain. Kita mau habiskan Kain. Tema kita pada minggu ini adalah kehilangan selera rohani. Apakah kita masih bergairah menyembah Tuhan dan mengikut Tuhan? Jika tidak, kita sudah kehilangan selera rohani. Apakah kita masih mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan? Jika tidak, kita sedang kehilangan selera rohani. Apakah kita rindu selalu beribadah kepada Tuhan? Jika tidak, kita sedang kehilangan selera rohani. Sama dengan kehilangan selera makan. Saudara tidak akan merindukan makan apapun. Sama dengan kehilangan selera rohani, kita tidak pengen makan apapun, demikianlah kehilangan selera makan. Persis. Seseorang yang kehilangan selera makan, bukan hanya tidak ingin makan, disuguhin apapun, bahkan semua yang di depannya itu tidak berharga. Walaupun saya dibawain tahu asam manis, kalau sudah kehilangan selera makan, tidak akan makan. Dan dampak dari kehilangan selera makan itu adalah tubuhnya berubah, agak langsing sedikit. Dampak dari kehilangan selera rohani itu adalah kita akan mengalami kekurusan rohani. Nah, saudara-saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. Kejadian pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. Sedang kita membaca firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus akan menyingkapkan firman Tuhan kepada kita, maksud firman Tuhan. Dan Tuhan menjumpai kita dengan firman-Nya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang, terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara-saudaraku, kita sudah membaca bagian ini minggu lalu dan kita mau membahas lebih detail tentang kehilangan selera rohani. Seseorang yang kehilangan selera rohaninya, maka pasti ia menganggap enteng Tuhan. Kalaupun Tuhan dianggap sebagai Tuhan pemilik segala sesuatu, semata-mata biasanya hanya karena cari berkat. Namun sepanjang hidupnya tidak akan pernah menyembah dan mengandalkan Tuhan. Jika ia menyembah Tuhan semata-mata bukan karena rindu kepada Tuhan, tetapi karena tanda terima kasih sudah diberkati. Jadi kalau dia tidak diberkati, dia tidak akan memberikan tanda terima kasih itu. Dan baginya, tanda terima kasih sudah cukup.
tidak perlu mengejar Tuhan. Karena Tuhan itu hanya berurusan dengan hal-hal berkat pekerjaan. Saudara-saudara, kadang-kadang sangat miris orang menyaksikan hanya berkat saja. Hanya uang saja. Hanya pekerjaan saja. Tapi tidak pernah menyaksikan kehidupan rohaninya. Tidak pernah menyaksikan perjumpaannya dengan Tuhan setiap hari. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana jika seseorang kehilangan selera rohaninya? Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk rohani. Berbeda dengan binatang. Binatang tidak pernah menjadi makhluk rohani. Karena binatang tidak diciptakan serupa dengan Tuhan. Hanya manusia yang serupa dengan Tuhan. Sekalipun manusia dan binatang sama-sama diciptakan dari debu tanah. Tetapi perbedaannya adalah manusia memiliki roh Tuhan. Roh yang diberi kepada kita yang menyebabkan kita rindu untuk mencari Tuhan. Kita rindu untuk memuliakan Tuhan karena roh. Dan itu yang diingini Tuhan dengan cemburu. Binatang tidak bisa menyembah berhala. Tapi manusia bisa menyembah berhala karena ada keinginan untuk menyembah. Saudara-saudara, roh kitalah yang membuat kita mencari Tuhan. Binatang tidak pernah rindu akan Tuhan. Dan itu berarti kalau manusia tidak pernah rindu dengan Tuhan. Bukan binatang. Tetapi dia sudah kehilangan yang berharga dalam hidupnya. Kerinduan menyembah Allah adalah sebagai pencipta dan juru selamat. Seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita akan membahas khusus tentang hal ini. Minggu lalu saya sudah membahas tentang apakah Adam dan Hawa hanya memiliki 2 anak. Tidak mungkin. Menurut Kejadian pasal 5 ayat 4. Adam melahirkan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Dan ayat yang kita baca di ayat yang ke-15. Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun. Bertemu dengan dia. Khususnya di ayat 14. Di sini dikatakan, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Barang siapa, ini tidak ditafsirkan, bisa binatang. Ada juga yang menafsirkan, ini makhluk yang mirip dengan manusia. Namanya sapien atau homo sapien. Bukan. Tetapi ini adalah saudara-saudara Kain sendiri atau saudara Habel yang merasa sakit hati, merasa marah karena sudah membunuh saudaranya. Dan waktu itu tidak ada pembunuhan sama sekali. Tidak ada contoh teladan orang membunuh. Dan bapak pembunuh adalah selain iblis, maka Kain. Dia adalah pembunuh. Tuhan secara sengaja memberikan gambaran satu keluarga dengan 2 saudara. Tidak disebutkan mana saudaranya yang lain. Tetapi 2 saudara ini gambaran kehidupan kita. 2 saudara ini bisa terjadi dalam satu rumah tangga. Bukankah sampai sekarang adik dan kakak bertengkar karena warisan? Bukankah sekarang di rumah ada orang yang mencintai Tuhan, ada tidak? Juga suami begitu, ada yang mencintai Tuhan, ada yang tidak. Suami istri demikian di rumah. Dan juga di kelas, di sekolah, atau di gereja ada 2 orang. 2 kelompok. Walaupun sama-sama beribadah, tetapi kelompok yang pertama adalah kelompok yang sangat mengasihi Tuhan dan ingin memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Kelompok yang satu adalah kelompok yang hanya mencari berkat. Kita bisa menduduki salah satu posisi dari kedua bersaudara ini. Apakah Kain atau Habel? Kelompok yang diwakilkan oleh Kain mengajarkan kelompok yang tidak memiliki selera rohani.
yaitu tidak memiliki kerinduan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kelompok yang satu diwakilkan oleh Habel, yaitu orang yang selalu ingin membangun rohaninya dengan kuat. Saudara-saudara, bagaimana jika seseorang kehilangan selera rohani? Mari kita mempelajari pribadi Kain yang juga menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang kita lihat. Orang yang kehilangan selera rohani, maka yang pertama, menganggap rendah ibadah kepada Tuhan. Kain menganggap rendah ibadah kepada Tuhan. Kegagalan Kain dalam ibadah yang dilakukan adalah mempersembahkan yang tidak diminta oleh Tuhan. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas apa yang diminta Tuhan bukan korban hasil dari bumi, tapi korban berupa darah dan daging. Itu yang diminta. Korban binatang. Kain gagal mengenal hati Tuhan. Bukan karena tidak pernah mendengar khotbah tentang persembahan. Saya percaya bapaknya Adam sebagai imam, dulu tidak ada pendeta, tidak ada nabi. Yang menjadi imam adalah bapak. Itu dari Kejadian pasal 1 sampai dengan habis Kejadian. Setelah munculnya agama Yahudi baru muncul istilah imam yang dipimpin oleh kelompok tertentu. Kalau dulu ayah itu adalah pemeran penting dalam kehidupan rohani anak-anaknya. Itu sebabnya di Israel, anak-anak akan sangat menghormati ayahnya. Dan janji bagi orang menghormati ayah dan ibunya adalah lanjut umurnya di tanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Mungkinkah ayat itu juga digambarkan terhadap Kain yang tidak menghormati ayah ibunya sehingga kehilangan tanah dan pergi membangun kota sendiri, kehilangan keluarga. Jadi ayah memegang peranan penting untuk membangun anak-anaknya datang mengenal Tuhan. Jadi jika ayah, bapak tidak bisa mengarahkan anaknya datang kepada Tuhan, jangan harap anak bisa bertobat. Seorang ayah datang kepada kami, bukan jemaat Siloam. Betul-betul serius. Orang di sebelah sana berkata, kandalak kak. Datang kepada kami dari gereja lain. Saya tidak suka gereja saya, Pak. Kenapa? Anak saya tidak dijangkau. Kenapa anak bapak? Anak saya itu merokok. Anak saya itu jarang pulang lebih awal. Tapi tidak pernah dijenguk. Saya bilang kayaknya yang salah di rumah ini. Mengapa harus mengharapkan orang gereja padahal ada bapak di sana yang tidak bisa menegur anaknya? Jadi kalau bapak tidak bisa menegur anaknya, bagaimana orang gereja bisa menegur anaknya? Rasanya dia juga orang gereja. Nah saudara-saudara, kita kembali di sini. Si bapak pasti sudah mengkhotbahkan, mengajarkan bagaimana memberi persembahan korban kepada Tuhan. Karena bapak ini punya sejarah khusus. Dia pernah gagal, dia pernah malu, dan mungkin ini juga lah yang membuat ada ibadah korban. Dan dia peringat cerita itu bagaimana dia dihancurkan di Taman Eden, jatuh karena dosa. Dia gagal karena dosa. Dan dia menyadari dirinya telanjang. Tapi bukannya Tuhan menolak dia, justru Tuhan mempersembahkan korban, membunuh binatang, mempersembahkan korban, dan memberikan pakaian kulit kepada Adam dan Hawa. Dan pasti dia ingat cerita itu. Dan pasti dia kisahkan cerita itu kepada anak-anaknya. Saya yakin kalau ada hal bersejarah dalam hidup kita, kita akan menceritakan itu kepada anak-anak kita sebagai
pengawasan, sebagai pendidikan supaya mereka ingat kisah ini dan mereka juga bertumbuh. Tapi kenapa Kain tidak mempersembahkan yang diminta oleh Tuhan? Nanti kita lihat, karena pada dasarnya Kain adalah orang yang menganggap enteng Tuhan. Percakapan yang kita baca tadi adalah percakapan yang membuat saya gelisah. Kalau baca pelan-pelan ayat itu, ini orang yang kurang ajar. Karena begitu dia enak bicara dengan Tuhan, tawar-menawar, tapi tidak mengetahui masalahnya. Jadi yang diminta oleh Tuhan adalah korban binatang. Dalam ayat-ayat yang disebutkan, mengindikasikan bahwa yang diminta Tuhan adalah berupa korban curahan darah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menerima persembahan Habel. Dalam ayat 3, dalam pasal 3 kita sudah, dalam ayat 3 ya. Pasal 4 ayat 3, pada hari-hari terakhir. Tidak dijelaskan, dalam bahasa Indonesia dituliskan pada setelah beberapa waktu lamanya. Tapi dalam teks asli, terjemahannya adalah pada hari-hari terakhir. Kapan hari terakhir? Hari terakhir bisa berarti mendekati panen atau setelah panen. Hari terakhir juga bisa berbicara tentang hari-hari terakhir dari tahun itu. Dan banyak yang sependapat bahwa biasanya ada Thanksgiving di hari-hari terakhir, yaitu akhir dari tahun itu mereka akan membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi ini bukan persembahan syukur. Ini persembahan memperingati hari-hari terakhir Adam di Taman Eden. Hari-hari terakhir di Taman Eden, dia diberikan pakaian. Setelah itu kemudian dia diusir keluar dari Taman Eden. Jadi setelah beberapa waktu lamanya adalah hari terakhir untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, bukan korban syukur. Dan korban yang diminta Tuhan bukan korban buah atau gandum. Karena dalam perjanjian lama tidak pernah disinggung sama sekali korban persembahan berupa buah-buahan atau berupa gandum. Tidak pernah disinggung. Kecuali satu. Yang disinggung itu adalah korban sajian. Satu. Yang kedua, korban berupa tepung. Itu untuk orang yang paling miskin yang tidak punya apa-apa. Ini bukan tepung. Tidak disebutkan apakah ini gandum, apakah ini buah-buahan. Tapi ini bukan korban yang diminta Tuhan. Artinya bahwa dia gagal untuk memenuhi kehendak Tuhan. Orang yang gagal memenuhi kehendak Tuhan, orang yang memandang rendah ibadah. Mari saya jelaskan kepada saudara. Saya sudah membahas bagian ini 2 minggu yang lalu, tapi saya rindu membahas lagi. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ada 2 tambahan frasa yang menjadi penjelasan bahwa yang diminta Tuhan adalah kambing domba. Dan tambahan frasa itu adalah yang di garis putih. Sebenarnya tanpa garis putih itu kita bisa membaca lurus. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari kambing dombanya. Tidak perlu penjelasan 2. Yang pertama anak sulung kambing, anak sulung. Yang kedua adalah yakni lemak-lemaknya. Jadi mengapa dijelaskan supaya kita tahu? Karena kita bukan dari latar belakang PL atau orang Yahudi. Maka dijelaskanlah yang paling diminta Tuhan dalam persembahan korban adalah 1 anak sulung.
Karena bangsa Israel keluar dari Mesir itu ditebus dengan kematian anak sulung orang Mesir. Dan Tuhan minta supaya semua anak sulung di Israel itu milik Tuhan. Lalu penggantinya adalah suku Lewi. Itu di sana. Kalau sekarang perjanjian baru, semua anak milik Tuhan. Bukan hanya anak sulung. Lalu yang kedua, apa maksudnya lemak-lemak? Bukankah lemak lebih murah? Bukankah cam-cam lebih murah dibanding dengan daging? Apa maksudnya lemak? Saya menjelaskan apa itu lemak. Ini saya belum singgung. Nah, saya coba mencari beberapa terjemahan dalam Alkitab. Arti dari lemak itu. NASB, New American Standard Bible, menerjemahkan dengan jamak lemak-lemak. KJV, NIV, dan lain-lain menerjemahkan lemak tunggal. RSV, Revised Standard Version, sama. Septuaginta, bahkan beberapa dari yang tergemuk di antaranya. Jadi yang berlemak itu adalah, ya, yang gemuk itu punya lemak. Nggak mungkin kurus itu punya lemak, kecuali tulang kelihatan. Lalu tef, bagian yang terbaik, terjemahan Inggris, bagian yang terbaik darinya. Jadi lemak itu bagian yang terbaik. Lalu ada satu Alkitab JPSOA menerjemahkan lemak-lemak itu adalah yang sangat terpilih. Bukan daging, yang sangat terpilih. Lalu New English Translation menerjemahkan di sana sebagai even the fetus of them, and jadi dia mempersembahkan apa itu? Mempersembahkan yang terbaik dan membawa bagian yang terbaik. Lalu ERV, bukan isi receive, tapi English Receive Version. He choose some of his best sheep. Dia memilih beberapa dari kambing domba dan membawa yang terbaik, membawa bagian yang terbaik dari mereka. Beberapa kambing domba, bukan satu ekor. Beberapa kambing domba itu dipersembahkan kepada Tuhan, lalu dibawa bagian yang terbaik dari mereka. Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan. Lalu Habel mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelinya, lalu mempersembahkan bagian yang sangat baik. Bagian yang sangat baik. Nah, saudara-saudara, saya coba membuka kamus. Kata lemak-lemak dalam bahasa aslinya adalah helef. Helef itu ada, boleh sama-sama deh, 2, 3. Helef. Ya. Bisa bahasa Ibrani juga ya. Nah, ada 4 pengertian. Helef itu adalah, yang pertama, helef atau lemak menutupi bagian tubuh dari perut. Yang kedua, lemak persembahan atau potongan lemak. Yang ketiga, lemak dibakar di altar sebagai bagian dari Tuhan. Dan pengertian yang keempat, yang jarang orang tafsirkan, lemak itu adalah sebuah metafora, sebuah gambaran. Ini bahasa kiasan bahwa lemak itu artinya yang terbaik, yang terpilih. Jadi Habel mempersiapkan kambing dombanya bukan asal nangkap. Bukan yang kurus-kurus, yang gemuk ditangkap. Lalu dari gemuk itu dipilih, lemak dipersembahkan kepada Tuhan. Karena rupanya yang gemuk itu lambang dari kemakmuran dan kesuburan. Jadi
Kalau ada orang ngaku kaya, saya ragu kalau dia makmur. Kalau hidupnya kurus. Tidak perlu orang ngaku, kan penting lihat orang gemuk, pasti saya yakin itu makmur kan? Nah, jadi mengapa diambil yang gemuk-gemuk? Ini binatang ya, bukan dengan manusia, beda ya. Binatangnya pasti kita menginginkan yang gemuk. Karena dianggap ini lambang dari kesuburan. Jadi betul-betul memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Atau sisa-sisanya? Sisa dari pasar masih ada sisi-sisi ikannya. Dibawa. Sisa dari pasar masih bekas sobekan. Kadang-kadang ada lagi yang iseng-iseng mungkin. Itu sambil ada bekas-bekas sundulan rokok. Apakah itu yang terbaik untuk Tuhan? Gereja kami dulu, nggak tahu Pak Danelli. Gereja kami dulu setiap kali habis persembahan, dia punya PR. PR-nya adalah nyetrika uang persembahan. Karena yang dibawa ke persembahan itu adalah yang sudah lipat-lipatan. Dilipat jadi 8 bagian. 2, 4, 8. Dan itu dilipat lagi karena akan dibawa ke bank, ditukarkan, tidak disimpan di rumah. Bukan cuma dilipat, tapi sisi ikannya dikeluarkan. Apakah itu terbaik untuk Tuhan? Apakah waktu kita juga waktu yang terbaik untuk Tuhan? Bayangkan kalau nanti kita free bekerja baru kita ibadah. Bukankah kita maniak kerja semua? Kalau boleh saya juga bekerja hari Minggu. Kalau boleh saya mengajar juga hari Minggu. Karena saya maniak kerja. Maka kita akan dimakan oleh pekerjaan kita. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus yang mengambil pedangnya dan kemudian marah. Dia mau membela Yesus waktu mau disalib. Dan ternyata dia memotong telinga hamba dari imam besar Malkus. Sarungkan pedangmu. Siapa yang main pedang akan mati dengan pedang. Siapa yang maniak pekerjaan mati karena pekerjaan. Serius. Mati karena pekerjaan. Ya. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Bekerja harus. Kalau tidak bekerja, Rasul Paulus berkata, jangan beri makan kepada orang yang bekerja. Beda lagi kalau kita memang diatur oleh bos dan pekerjaan, kita tidak bisa. Nah, kata yang sama dipakai dari ini adalah, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya untuk menyuruh ayahnya, Yakub, untuk menjemput dari tanah perjanjian menuju ke Mesir. Dan di Mesir, dia akan diberikan tanah yang terbaik, tanah Goshen. Kata yang sama, yang paling baik, tanah yang paling baik itu dengan kata helef, sama. Dengan kata lemak tadi. Jadi lemak tidak hanya bicara tentang bagian yang menutupi perut. Tapi lemak itu adalah yang terbaik. Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Korban yang lebih baik. Karena iman. Jadi mengapa Habel mempersembahkan yang terbaik? Karena iman. Mengapa Kain tidak mempersembahkan yang terbaik? Karena dia tidak pernah beriman kepada Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita memberi kepada Tuhan, dia akan memberikan. Dia akan mengembalikan. Karena Yesus pernah berkata, siapa yang meminta akan mendapat.
siapa yang mencari akan mendapat, siapa meminta akan diberikan. Siapa yang mengetuk pintu. Barang siapa membuang ke atas akan mendapatkannya kembali. Barang siapa membuang ke bawah tidak akan pernah mendapatkan. Itu yang pertama, saudara. Kain menganggap enteng ibadah kepada Tuhan. Baginya ibadah tidak penting. Sehingga dia asal-asalan memberi. Apakah ibadah kita, pelayanan kita, hasil yang terbaik pemberian untuk Tuhan? Kalau hanya sisa-sisa, jangan sampai selama ini ibadah kita ditolak. Kadang-kadang saya miris, saudara-saudara, ibadah orang Kristen itu menggelikan. Ibadah orang lain itu betul-betul upacara agama. Ada sujud, kemudian ada hormat. Coba ibadah orang Kristen. Sudah tepuk tangan, menari-nari, habis dengar firman, sambil buka HP, buka WA, buka video. Mengerikan. Mengerikan orang Kristen seperti itu. Ibadah kita bukan ibadah biasa. Ibadah kita adalah sebuah perayaan besar. Peringatan karena Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dari kematian. Itu yang kita rayakan. Jadi kalau kita datang dengan masih sedih, sebenarnya kita menganggap enteng korban di kayu salib. Kita menganggap enteng kebangkitan Yesus sebagai harapan bagi kita yang bergumul. Jadi harusnya kita bergembira memang. Itu sebabnya mengapa ibadah kita ibadah bergembira. Karena kita tidak merayakan orang-orang nabi-nabi yang mati. Kita merayakan Yesus yang mati tapi dia bangkit pada hari Minggu. Makanya kita beribadah pada hari Minggu. Buang semua kesedihan kita. Buang semua ketakutan kita. Dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan kematian. Maka ada harapan untuk semua ketakutan kita. Ada harapan untuk semua kekhawatiran kita. Kalau saya mengajar kelas malam saja sih, kalau kelas pagi tidak. Kelas malam saya bilang, bagi mahasiswa yang HP-nya bunyi didenda 5.000. Tapi saya bilang kalau pengusaha malu dong kasih 5.000, 50.000 kali ya. Bagaimana kalau di gereja ini didenda kalau HP-nya bunyi. Dan didenda yang HP-nya bunyi lalu ada orang lain melihat orang yang punya HP didenda juga. Kadang-kadang kan lupa matikan toh. Sudah lupa kaget dilihatin lagi banyak orang yang gimana tidak bersalah ya. Saudara-saudara persiapkan yang terbaik. Siapkan yang terbaik. Jangan datang ibadah. Sudah selesai lagu pertama penyembahan ketinggalan. Yang terbaik katanya dengan nyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus sambil nangis-nangis. Sering terlambat datang ibadah. Katanya mengasihi. Aku mengasihi Engkau nangis-nangis. Tapi tidak pernah memberi yang paling baik dalam hidupnya. Selalu sisa-sisa. Kalaupun tidur malam doa. Yang penting selamat malam Tuhan. Saya mau tidur. Tolong jaga ya. Amin. Yang kedua. Menganggap enteng ibadah kepada Tuhan. Orang yang kehilangan selera rohani adalah orang yang menganggap enteng firman Tuhan. Biar sama-sama katanya ya. Menganggap enteng ibadah dan menganggap enteng firman Tuhan. Kain gambaran orang yang menganggap enteng firman Tuhan. Seseorang yang kehilangan selera rohani yang kedua menolak pengajaran firman Tuhan. Karena persembahan Kain ditolak sehingga ia marah, kecewa kepada Tuhan. Dan menjadikan saudaranya sebagai saingan. Tuhan memperhatikan jiwa kita. Seperti Tuhan melihat jiwa Kain yang marah, kecewa dan panas hati. Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan sebagai seorang yang peduli dengan jiwa. Dia ahli jiwa. Dia seorang psikiater yang lebih hebat daripada dokter psikiater. Bertanya, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah engkau tidak bisa berbuat baik? Kalau psikiater atau psikologi biasanya tidak pernah memberi jawaban. Dia memimpin orang untuk memilih jawaban sendiri. Tapi Tuhan akan memberi solusi yang tepat. Bagaimana supaya kemarahanmu bisa hilang? Dengan cara berbuat baik. Tapi berbuat baik bukan yang dimaksud pergi menolong orang lalu sembuh. Tidak. Berbuat baik yang dimaksud bukan pergi menolong orang tua lalu kemudian kemarahan, kekecewaan sembuh. Tidak, karena itu akan terbawa terus. Perbuatan yang terbaik adalah melepaskan dengan cara mengampuni. Kita tidak pernah lepas dari kemarahan, kekecewaan, iri hati kalau kita tidak melepaskan pengampunan, karena itu perbuatan yang terbaik. Saudara, nanti saudara baca ini, tadi kita baca kalau Kain dibalas 7 kali lipat. Dan anaknya, apa yang dikatakan, keturunan yang kelima, anaknya berkata, kalau Kain tanpa sopan bicara, kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, tapi kalau ini Lamek 70 kali 7 kali akan dibalaskan. Menolak firman bukan dari Bapa, tapi sampai pada keturunan kelima, yaitu Lamek. Nanti baca, masih di pasal 4. Menolak firman. Saudara-saudara, menolak firman, menganggap enteng firman. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Ditolak. Apalagi saya ngomong kepada saudara. Kalau Tuhan saja ditolak oleh Kain, apalagi saya ngomong kepada Kain, pasti ditolak. Siapa sih? Saya yakin orang tuanya pun akan beritahu kepada anaknya yang sudah membunuh saudaranya. Tapi ditolak. Menganggap enteng firman dan pengajaran. Orang yang menganggap enteng firman, pengajaran, akan menganggap enteng semuanya. Karena kita hidup dari mempercayai firman ini. Jika kita percaya firman ini, maka firman ini akan menyembuhkan kita. Jika kita percaya pada firman ini, maka firman ini akan menguatkan jiwa kita. Kalau kita percaya. Tapi Kain tidak pernah percaya apa yang dikatakan Tuhan dan dia tidak bisa lakukan. Coba perhatikan di pasal 4 itu apa yang dilakukan Kain. Nampak benar bahwa Kain sama sekali tidak memiliki kepercayaan pada firman. Setelah Tuhan menegur dia di ayat yang ke-6, ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah memberi peringatan, lalu perhatikan kata sambung. Kata Kain, itu bukan alinea. Itu bukan paragraf baru. Tapi masih dalam cerita yang sama. Kata Kain kepada Habel adiknya. Artinya bahwa setelah Tuhan ngomong, dia tidak peduli. Langsung responnya kepada adiknya, dia tinggalkan firman pengajaran dari Tuhan. Dia ajak kepada adiknya. Dia ajak adiknya untuk ke padang dan di sana dibunuh. Mengapa? Karena gagal. Orang yang menganggap enteng firman sulit menguasai emosi. Kadang-kadang saya juga. Bagaimana supaya Pak tolong bimbing saya supaya saya tidak mudah emosi. Enggak ada cara lain. Lakukanlah firman. Enggak ada cara lain. Kadang-kadang kita ingin mengungkapkan semua kemarahan kita. Dan firman mengajarkan kepada kita. Hormatlah pada firman. Taatilah firman. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka semua manusia memiliki hukum dan kebenaran sendiri. Itu sebabnya mengapa Adam dan Hawa tidak boleh tinggal di Taman Eden. Karena mereka sudah tahu apa yang baik dan apa yang jahat.
apa yang baik, apa yang jahat, menurut kita, itulah hukum kita, itulah kebenaran kita. Maka kita akan menghukum orang menurut apa yang kita tahu baik, apa yang kita tahu jahat. Kita akan memaki-maki orang, apa yang kita tahu baik, apa yang kita tahu jahat. Bukan karena ini. Mengapa diusir keluar dari Taman Eden? Karena mereka sudah tahu baik dan jahat. Dan itu tidak layak untuk tinggal di Taman Eden. Taman yang kudus. Saudara-saudara, kita sering menghukum orang dengan apa yang kita tahu baik, apa yang kita tahu jahat. Menurut hukum kita, bukan menurut hukum Tuhan. Bukan hanya hukum yang tertulis, yang dicatat di Alkitab ini, tapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, itu hukum yang paling tinggi dari semua hukum. Seseorang kehilangan selera rohani, maka hanya memiliki selera untuk dirinya sendiri. Tidak peduli nasihat firman. Tidak peduli. Yang penting melampiaskan kemarahan. Jadi hati-hatilah dengan kemarahan kita. Hati-hatilah dengan kekecewaan kita. Kalau kita biarkan, maka iblis akan menunggangi kemarahan kekecewaan kita menjadi sebuah pembunuhan. Bukan hanya pembunuhan pada orang yang menjadi saingan kita, tapi pembunuhan pada diri kita, karena kita akan membunuh kasih Tuhan. Kita akan membunuh hubungan kita dengan Tuhan, dan kita juga akan membunuh harapan kita dengan Tuhan. Dan bukankah Tuhan Yesus, Rasul Yohanes juga berkata, barang siapa membenci, ia adalah seorang pembunuh. Dan di dalam dirinya tidak ada kehidupan kekal. Tidak ada. Karena dia penuh dengan kemarahan. Lepaskanlah kemarahan kita, kebencian kita, sebab kita akan dibunuh oleh kemarahan kita, oleh kebencian kita. Sama dengan tadi, siapa yang main pedang akan mati oleh pedang. Dan siapa yang mempertahankan kemarahannya akan mati karena kemarahannya juga. Lepaskan pengampunanmu. Supaya kita memiliki kemenangan dalam Tuhan. Yang ketiga, menganggap enteng ibadah kepada Tuhan. Menganggap enteng firman Tuhan. Yang ketiga, menganggap enteng dosa. Apa yang dilakukan barusan oleh Kain? Membunuh adiknya. Coba perhatikan percakapan. Perhatikan percakapan dari ke Tuhan dengan Kain. Tuhan berkata di ayat yang ke-9, 10, ayat yang ke-11. Ayat ke-11, hukuman kepada Kain. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Perhatikan jawaban Kain. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Hukumanku itu lebih besar dari yang dapat kutanggung. Di Indonesia, hukuman dari membunuh berapa tahun? Minimal 15 tahun. 25 tahun bahkan seumur hidup. Minimal 15 tahun. Terbuang dari keluarga. Terbuang dari pekerjaan. Lalu dia berkata, hukumanku terlalu berat dari yang dapat kutanggung. Jadi menurut dia, waktu dia membunuh adiknya, hukumannya itu ringan. Yang dapat kutanggung. Dia protes kepada Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa dosa pembunuhan itu adalah dosa yang sama dengan dosanya iblis. Iblis bapa pembunuh. Dan dia sudah melanggar firman yang saya sudah bacakan minggu lalu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Hendaklah kamu berkembang biak dan beranak cucu.
Tapi Kain sendiri yang membunuh. Jadi dia tidak menyadari dosanya, menganggap enteng dosa. Orang yang kehilangan selera rohani, baginya tidak ibadah tidak jadi masalah. Tidak melakukan firman tidak jadi masalah. Membunuh tidak jadi masalah. Bahkan membenci setiap hari bangkit setahun, 2 tahun, baginya tidak jadi masalah. Itu mengerikan. Ini cerita mengerikan. Jadi saya sudah pernah cerita, sudah lama. Ya. Jadi ada satu jemaat kecewa sama pendetanya di daerah Singaraja. Lalu dia tidak mau mengampuni sama sekali pendetanya. Dia tidak mau mengampuni. Ini kisahnya sudah sekitar 25 tahun. Jadi orangnya sudah almarhum semua. Lalu si jemaat ini berkata, saya tidak akan mengampuni pendeta saya. Sampai mati pun. Bahkan kalau saya ketemu di sorga, saya tidak akan mau mengampuni dia. Saya pikir, kira-kira nanti siapa yang masuk sorga? Bapak atau Pak Pendeta? Pokoknya saya tidak mau ketemu di sorga, saya tidak mau mengampuni. Sorga kan damai, Pak. Bisakah Bapak masuk sorga dengan kemarahan seperti ini? Bagi dia menyimpan kemarahan bahkan sampai di sorga pun, kemarahan bagi dia nggak jadi masalah. Kebencian bagi dia nggak jadi masalah. Dan berapa tahun dia melakukan pembunuhan. Pembunuhan terhadap dirinya dan hubungan. Dia meninggalkan gereja sama sekali tidak mau. Dia tidak pindah juga ke gereja lain. Dia tidak ngapa-ngapain karena kebencian. Dia sudah membunuh. Saudara-saudara, sadarilah hal-hal yang menyakiti Tuhan yang kita lakukan. Sebab kita sedang menganggap enteng dari dosa itu. Kain tidak menyesali sama sekali perbuatannya. Dia tawar-menawar dengan Tuhan dan berkata, hukumanku terlalu berat. Dia tidak menyesal. Saudara-saudara, orang yang kehilangan selera rohani tidak akan pernah menyesal. Dan menganggap itu biasa saja. Kalaupun dia gagal, itu hal yang biasa. Dan terakhir, orang yang kehilangan selera rohani, puncaknya adalah menjadi pengembara. Kata Tuhan di ayat yang ke-14 tadi, engkau akan menjadi pelarian dan pengembara. Lalu kita baca ayat 16. Ayat 16 apa bunyinya? Di ayat 16 itu di sana dikatakan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod. Di tanah Nod. Apa artinya Nod? Nah ini saudara. Kain akan menjadi pelarian. Kata pelarian dalam bahasa Ibraninya adalah na. Pengembara Ibraninya nat. Dan tinggal di Nod artinya juga tidak tenang. Orang kehilangan selera rohani, hidupnya itu tidak tenang. Dia penuh dengan ketakutan. Takut. Karena sudah tidak bergantung kepada Tuhan, maka dia bergantung pada dirinya. Dan dia menganggap dirinya ancaman atau dirinya kuat. Nah kan Tuhan berkata, kalau kamu mengusahakan tanah ini tidak akan menghasilkan. Kamu akan susah berat. Lalu dia berkata, engkau mengusir aku. Tidak diusir. Dan dia berkata, barang siapa yang menemukan aku, tentulah. Bisa memastikan dia. Orang ketakutan itu penuh dengan kepastian yang meragukan. Barang siapa yang menemukan aku, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal Tuhan tidak berkata kamu tidak akan dibunuh. Tidak ada kata itu. Dia tidak tenang. Kenapa? Karena sebenarnya dalam dirinya dia sadar yang dia lakukan itu salah. Tapi dia tidak bisa bertobat. Engkau akan menjadi pelarian. Karena dia takut dengan saudara-saudaranya akan membunuh dia. Itu pikirannya. Jadi dia lari ke kota, lari ke kota, lari ke kota. Kemanapun, belum ada kota waktu itu ya. Lari ke hutan, kemana untuk bersembunyi supaya dia tidak dibunuh. Orang yang tidak punya pegangan dari Tuhan
apapun yang dia bisa raih, apapun dia bisa pegang, dipikir itu sudah menyelamatkan dirinya. Nah saudara-saudara, kalau misalnya contoh kita jatuh ke jurang, saya yakin apapun yang ada di dekat kita, kita akan berusaha pegang untuk menyelamatkan diri kita. Itu yang dilakukan oleh Kain. Nah, menjadi seorang pelarian, betul-betul dia tidak tenang. Kata nah itu berarti bergetar, terhuyung-huyung, menggoyang, menggulung, mengembara, goyah, gemetar, terombang-ambing, terganggu pikirannya. Kata nat sama dengan itu, menggoyang, bimbang, mengembara, bergerak ke sana kemari, pelarian. Perhatikan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kelihatan dia gelisah. Dia mencari penasihat, ke sana kemari curhat dan tidak mendapatkan kekuatan. Kenapa? Karena tidak percaya pada firman. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat. Bukankah firman Tuhan berkata, dalam Kristus ada nasihat yang menguatkan. Dia sebagai kanselor yang menghibur kita dan memimpin kita. Tapi dia pergi dari hadapan Tuhan. Betul-betul pergi. Dia meninggalkan Tuhan dan tinggal di tanah Nod. Saudara tahu apa yang dibangun? Ayat 17. Apa yang dibangun? Ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota. Waktu itu tidak banyak masyarakat. Ya mungkin katakanlah 100-200 orang. Dia membangun kota. Dan menamai kota itu, dia membangun kota. Arti kota itu, ini kenapa tidak disebut membangun pemukiman? Karena kota itu kan mapan. Itu andalan. Orang mencari kota karena ingin mengubah nasib. Jadi kota ini adalah sebuah andalan kehidupan. Dan di kota itulah dia bergantung dan akan merasa aman. Dan dinamai kota itu adalah kota Henok menurut nama anaknya. Menolak untuk tunduk kepada Tuhan, dia lari dari Tuhan. Dan saudara tahu, keturunan Kain yang menjauh dari Tuhan. Kita baca, siapakah yang pertama poligami? Tapi hebatnya di kota itu, hebat sekali, bagaimana Kain ini membangun kota. Bagi Henok lahirlah dan seterusnya. Lalu Lamek, ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang, pertama kali yang buat poligami. Tuhan tidak pernah bermaksud ada pernikahan poligami. Tapi pertama kali yang melakukan poligami adalah keturunan Kain yang menolak firman. Dan apa yang dia katakan? Yang saya sebut tadi, Lamek ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Bangga sekali. Dia panggil istrinya, aku sudah bunuh seorang laki-laki. 1. Lalu apa lagi? Membunuh seorang muda karena ia memukul aku. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Pembalasan. Orang yang menolak firman Tuhan akan mementingkan perasaannya. Dia akan membalas. Kalau tidak membalas, akan mementingkan perasaannya. Diam, mengurung diri. Itu bentuk pembalasan. Janganlah kita membalas. Saudara dengan saudara. Keluarga. Atau dalam pernikahan suami istri, janganlah membalas. Sebab yang kita lakukan memang pembalasan lebih kejam daripada yang pertama kali dilakukan oleh orang lain. Dan sebenarnya menghancurkan hubungan kita. Kelanjutan dari pasal 4 ini,
Itu loncat ke pasal 6. Pasal 6 siapa itu? Terjadi pernikahan antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Dan anak-anak manusia itulah keturunan dari Kain. Terjadi pernikahan anak-anak Allah dengan anak-anak manusia melahirkan pasal 6 ayat 3. Melahirkan siapa yang dilahirkan? Ayat 4 ya. Ayat 4. Raksasa. Jadi waktu baca Alkitab, jangan baca Alkitab menurut perasaan dan mata kita. Raksasa itu bukan buto ijo. Raksasa yang dimaksud adalah orang tinggi besar. Tapi yang pertama, raksasa itu adalah orang-orang yang kuat dan orang-orang yang punya pengaruh. Itulah raksasa. Mirip dengan, kalau Indonesia ada namanya katanya 9 naga, bukan naga betul. Jadi raksasa adalah orang-orang yang kuat kenamaan. Dan itu dilahirkan dari keturunan anak-anak manusia, yaitu Kain, si pembenci Tuhan. Saudara, bangkitkanlah selera rohani kita. Kalau tidak, kita akan banyak kehilangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya selalu membangkitkan kehidupan rohani kami. Tolonglah kami supaya kami merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Merindukan Tuhan dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Berkatilah kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Bawalah kami untuk mengalami perjumpaan dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mimbar pelayanan saya serahkan selanjutnya.